sempit maupun ruang gerak luas. Penentuan ruang gerak dapat disesuaikan dengan jumlah penari meliputi tunggal maupun berpasangan, dan juga dilakukan dengan berkelompok. Jadi kalau ruang gerak ini dia menentukan oleh jumlah penari. Misalnya penarinya meliputi tunggal. Jadi kalau penari tunggal itu lain ruang geraknya. Penari berpasangan ruang geraknya lain. Misalnya ya, contohnya kalau misalnya penari tunggal misalnya memiliki ruang gerak sempit. Itu khususnya yang tunggal. Mengapa dia memiliki ruang gerak yang sempit? Karena dia tunggal. Ataupun si tunggal ini boleh menggunakan ruang gerak yang luas pun boleh juga, maupun yang sempit pun boleh juga. Seperti itu. Habis itu tenaga. Dalam melakukan gerakan tarian dibutuhkan tenaga menyesuaikan bentuk dinamis, ritmis, dan harmonis. Tanpa tenaga yang sempurna, maka tarian tidak akan dipentaskan dengan baik. Beberapa jenis tarian memerlukan tenaga dengan intensitas kuat dan sedang dan lemah. Kalau tenaga itu perlu dalam sebuah tarian. Kalau kita tidak memiliki tenaga, kita tidak akan bisa dalam menari. Misalnya kalau tenaga kita kurang nih, jadi dalam kita menari itu lemas, tidak bersemangat. Berbeda dengan jika kita ini memiliki tenaga yang fit, yang kuat, maka tarian kita yang kita tarikan itu akan lebih bersemangat dari tarian yang tidak memiliki tenaga tadi. Jadi kalau mau menari, mau melaksanakan tarian, kita harus menyiapkan tenaga yang baik agar tariannya itu dapat dimulai dengan baik, dapat dimulai dengan semangat. Yang ketiga, waktu. Dalam melakukan tarian asimilasi sesuai gerakan yang ditampilkan, tarian dapat dilakukan dengan cepat ataupun lambat, yang kemudian disebut tempo. Maka kesan dinamis dalam suatu tarian akan terlihat. Dalam waktu ini menjelaskan tentang tarian yang dilakukan secara tepat dan lambat. Kalau waktu ini menentukan cepat dan lambat. Jika kalau berhubungan dengan misalnya alat musiknya, kan alat musiknya duluan dalam menari. Jadi misalnya kan kalau menari itu membutuhkan tempo.